dibikin berdansa-dansa seolah-olah benar. Presiden kita aja sering banget kena hoax yang seperti ini, dari karena AI, dari karena cyber daripada sosmed. Oke, nanti kita akan kasih semua gambar-gambar yang tadi itu sudah ada di sini dibagikan, ya. Itu di Indonesia, tapi dia kenal Raffi juga enggak, Bunga juga enggak. Nah, dia hanya bilang bahwa kemungkinan ada pesanan Raffi di situ. Itu pun di Indonesia tidak ada, ya. Habis itu kemarin dicabut lagi, nggak ada. Jadi intinya, pertama dia tidak pernah pesan. Ini hanya basa-basi selebriti ketemu fansnya. Lu itu masih kalah sama gua. Gimana maksudnya? Saya sudah berkali-kali, saya lagi belanja di Orchard Road, tiba-tiba ada konglomerat, aku nggak dikasih iPhone, langsung Rolex 2 miliar ada pernah, sampai 4 Rolex saya. Wah. Ya, itulah hebatnya kalau selebriti gitu loh. Kalau sekalian saya kan banyak orang. Pernah sekali di Sambil di Pas juga begitu, tapi saya nggak pernah minta. Nanti bawa aja ke Jakarta. Karena apa? Teks depannya kan pakai kredit card dia kan. Ya, nanti aja dikirim di Jakarta. Itu saya udah 4 Rolex saya dikasih rekan klien konglo begitu lagi ketemu. Yang ngurus juga dia, yang bawa ke Indonesia juga dia, terus tanggung jawab saya apa? Itu contohnya. Ini lebih jelas lagi. Pesan juga enggak, kenal juga enggak, hanya basa-basi doang. Lagi ketemu rame-rame begini dengan selebriti, ya biasa orang kan akan promo terus kan, ya. Sama juga kadang-kadang dari wartawan aja suka dekatin saya, mau nggak tampil di akun saya, itu kan promo, ya. Jadi sekali lagi, semua medsos yang akun itu adalah, apalagi itu diperbesar-besar, berarti orangnya itu sakit jiwa itu orang. Orang nggak tahu fakta seluruhnya udah langsung fitnah sana sini gitu loh. Dan mudah-mudahan kalau ada, aku kan nantang mereka. Ada yang nggak dari sini yang mempunyai bukti sebaliknya? Ada nggak? Ayo dong, keluar dong. Ya, karena kemarin Pak Hotman yang bilang sama saya, Raffi, kamu bersedia nggak keluar? Loh, silahkan bang, saya sama sekali nggak ada pemesanan, nggak ada apa-apa. Kalau ada yang memang mau hadir, mau bilang saya bohong, ada buktinya, kami tunggu. Ini nggak ada. Ya, kalau ada silahkan kita pertontonkan. Ya. Sama seperti waktu pas saya digosipkan pencucian uang. Abang kan bela saya juga. Benar. Mana buktinya kalau Raffi Ahmad itu pencucian uang? Datang nggak orangnya waktu saat kita press? Nggak ada. Ya. Jadi sekarang kriminalisasi ternyata bukan hanya terjadi kadang-kadang di oknum aparat di persidangan, tapi paling banyak sekarang kriminalisasi terjadi di luar pengadilan seperti ini. Inilah faktanya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah, satu, Raffi tidak pernah berkunjung ke Blu-ray. Kedua, bukan tidak pernah berkunjung, di depan foto. Itu bukan berkunjung namanya. Oh, ya kan, tidak pernah berkunjung. Kedua, Raffi berkunjung ke Awang Kitchen. Ya. Datanglah pegawainya Blu-ray, minta foto bersama dan ditarik kamu ke depan tokonya. Iya. Ya kan? Nah, itu kan bukan berkunjung namanya. Iya. Karena kebetulan Awang Kitchen sama Blu-ray bersebelahan. Nah, disitulah sebagaimana itulah enaknya selebriti kayak kami ini, ditawarin, mau nggak handphone saya kirim? Ya namanya kan, ya bagi kita berdua itu handphone segitu apa sih? Itu mah ya nggak mengatakan sombong kita kaya, memang bagi kalian aja handphone 17 juga itu tidak termasuk terlalu mahal, apalagi bagi kami. Tapi kok itu jadi isu nasional? Coba bayangin sakitkan negeri ini, apa yang terjadi di negeri ini, sakit jiwa kali ya banyakan orangnya. Dia hanya basa-basi, mau nggak saya kirim? Hanya kan, mau nggak saya kirimin handphone? Karena di Indonesia belum ada iPhone 17. Ya, dia kan namanya Raffi kan, dia ini kan kayak penari apa? Karena tuh jawabannya begitu, nggak pernah jawab tegas. Sejak itu nggak ada komunikasi apapun, tidak ada pertanyaan dari Raffi, mana handphone gua, nggak ada. Tiba-tiba Februari OTT Blu-ray di Lampung dan mulailah diperiksa semua. Ya mungkin ada chat dari pegawai di Indonesia mengatakan bakal ada pesanan dari Raffi, dia juga nggak tahu. Itulah yang terbuat di persidangan langsung heboh. Tapi dia pun sudah cabut, itu namanya Johannes. Jadi sekali lagi, ternyata orang yang selama ini benar besar-besaran mendiskreditkan Raffi soal ini, hari ini tidak berani datang untuk konfrontasi dengan kita. Berarti kamu yang telah menfitnah Raffi tanpa tahu faktanya, kau adalah pengecut bajingan. Ya serius, di medsos itu banyak banget
Ya, seolah-olah kau bagian dari Blu-ray, seolah-olah kau bagian dari tangkap tangan menyogok bea cukai. Ya, tapi ternyata hari ini nggak ada yang datang. Sekali lagi, bagi yang buat medsos yang mengkaitkan Raffi Ahmad sebagai bagian dari Blu-ray menyogok bea cukai tapi tidak berani datang, berarti kamu adalah bajingan pengecut yang sakit jiwa. Itu aja kira-kira. Tapi juga Bang, saya ingin menambahkan sedikit. Jadi ini juga menjadi concern kami bahwa sekarang ini kita bisa diadu domba karena berita hoax. Ya. Kita juga bisa diadu domba dengan satu buah berita yang seperti ini. Apalagi sekarang kan sudah ada AI, sudah ada ini. Jadi saya juga sangat-sangat konsentrasi kepada generasi muda. Mudah-mudahan generasi muda kita juga bisa melawan ini. Jadi kita ini perang ini kalau dulu pakai bambu runcing, tapi kan kali ini enggak. AI, cybercrime, yang namanya berita hoax menggunakan media sosial, buzzer, ini harus kita perangi. Bukan dalam hati kita perangi seperti apa? Ya ini kita harus konsentrasi, kita harus concern, gak boleh sembarangan. Ada buzzer menyerang, ini menyerang. Mungkin saya juga minta tolong sama Bang Hotman sebagai pengacara kondang, sahabat Bapak Presiden kita pula juga. Saya juga sebagai utusan Presiden. Gua nggak pernah terima perkara dari Prabowo sudah jadi presiden loh. Saya nggak pernah menjilat sama dia. Tapi sebelum jadi presiden duit dia banyak bayar gua. Dulu dia yang bayar gua, sekarang menghadap susah. Ya karena beliau sibuk. Oke. Tapi itu juga Bang, tolong Bang dikasih tahu bahwa hoax itu juga harus kita lawan. Ya memang hoax adalah salah satu musuh yang bisa memisahkan dan menimbulkan pertikaian sekarang ini, terutama AI itu yang benar-benar sama. Pak Presiden Reagan aja bisa dibikin presiden kita aja Presiden Donald Trump dibikin berdansa-dansa seolah-olah benar. Presiden kita aja sering banget kena hoax yang seperti ini, dari karena AI, dari karena cyber daripada sosmed dan Oke, nanti kita akan kasih semua gambar-gambar yang tadi itu sudah ada di sini dibagikan, ya, termasuk chat terakhir dari cewek yang mana tadi? Lilian. Inilah penyebabnya, ini yang baju orange inilah sebenarnya. Dialah yang menarik ke depan toko Blu-ray dari dekat Awang Kitchen, dan bagusan dia tanggal berapa itu dia kirim WA ke si Pina tadi. Nah, kemarin dia kirim WA mengatakan saya sudah di akun. Aduh, saya merasa menyesal deh. Orang Raffi dikasih gratis aja nggak mau. Itu katakan. Ada itu nanti kita bagikan. Ya, gratis aja nggak mau. Kenapa dibilang dia seolah-olah bagian dari illegal import mengelabui bea cukai? Itu ada. Itu baru mana emailnya itu? Ada WA-nya, mana WA-nya? Ya, ini WA-nya. Sudah ada WA-nya semua. Itu baru kemarin ya. Oke, untuk itu kami silakan. Ini Gading mau bersaksi. Ini ada Gading Martin. Oh, Ibu Gading. Gading, lu kan ada di situ, Ding. Nah, tuh. Bener kan, Ding? Coba gimana, Ding? Ada panel di kita. Tengahan. Ajari. Kita di Amerika baru bertugas. Iya. Kalau kita mencoba bertugas, kita makan makanan Indonesia di Awang Kitchen di seberangnya. Ya, lalu udah kita ke sebelahnya nih. Oke, terus Begitu kita ke sebelahnya Indojaya, ada orang-orang dari sebelah yang minta foto. Minta foto ya. Masa kita orang minta foto orang Indonesia, masa kita nggak kasih sih? Ya iyalah, kita basa-basi segala macam. Terus kita aja baru tahu namanya Blu-ray aja sekarang nih. Udah lupa namanya siapa waktu itu. Orangnya siapa nggak tahu, namanya Blu-ray aja. Kalau ramai baru tahu. Jadi begitu kita lihat lagi video pas kita di sana, oh iya namanya Blu-ray. Nah orang sana kayak ada basa-basi lah, misalnya kayak orang Indonesia, kalau kita masukin barang ke Indonesia, kalau misalnya mau masukin barang bisa ke kita, iya, kan kita begitu, iya. Tapi kan kita tidak lanjutin kita pesan apa enggak kan nggak jadi atau gimana? Kenapa jadi rame gitu loh? lu juga nggak ada minta nomor telepon dan lu nggak kasih nomor telepon, kita juga nggak ada kan? Namanya aja nggak tahu siapa. Blu-ray-nya aja tahunya sekarang nggak tahu namanya, yang kita tahu cuma Awang Kitchen doang. Ya, jadi begitu. Terima kasih. Oke. Iya, maksudnya ibaratnya kalau misalnya bukannya sombong, tapi misalnya kayak Raffi mau beli iPhone sampai jauh-jauh ke Amerika, beli aja ke ambasador. Iya benar. Iya juga sih. Ya udah Nyo. Terima kasih Nyo. Sukses nih. Ya sama-sama. Terima kasih. Oh, nggak boleh fitnah. Lagi di mana nih? Masih di
Prancis. Wih, Oh, iya. Oke. Sombong banget kau. Kalah gua malu. Oke, makasih Nio, terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Jadi sekali lagi intinya ini karena mungkin salah satu staf